Hai hai hai, welcome to Cinemazi. Apa kabar kalian sobat rebahan? Masihkah rebahan hari ini? Lanjutin aja rebahannya sambil dengerin Mimin cerita. Oke, kali ini Mimin mau bawain alur cerita yang berjudul sesuai dengan judul, yaitu film kelima atau yang terakhir serial Rurouni Kenshin yang disutradarai oleh Om Kenshi Tomo. Bagi kalian yang udah nonton film sebelumnya, yaitu The Final, sekarang adalah berlatar 15 tahun sebelumnya, di mana tokoh utama film ini adalah seorang samurai yang bernama Kenshi Himura, akan menunjukkan tandingnya sebagai sosok pembantai yang paling ditakuti oleh prajurit Shogun, yang mana pada film yang pertama sampai yang keempat tidak pernah sekalipun menunjukkan Kenshi melakukan pembantaian. Dan sekarang saatnya kita bakalan tahu bagaimana kisah seorang Kenshi sang pembantai di masa lalu. Oke, daripada kebanyakan basa-basi dan dengerin Mimin ngebacot, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Dimulai dari stasiun kereta yang berada di kota Yokohama pada tahun 1879. 12 tahun setelah berakhirnya era kesogunan, menjadi era baru yang disebut era Meiji. Di kereta ini, para polisi yang dipimpin oleh Hajime Saito yang sedang operasi mencari seorang penjual senjata dari Shanghai yang dulu pernah menjual senjata dan kapal perang kepada orang yang bernama Shishio Makoto. Setelah menemukannya, ternyata orang itu sangat fasih berbahasa Jepang. Meski dengan penampilan China, dia ternyata juga sangat mengenali Hajime Saito yang dia kenal saat menjadi Shinsengumi. Orang itu bernama Enishi Yukishiro, seorang mafia dari Shanghai, China. Dengan santainya dia mengaku kalau dia memang menjual kapal perang dan senjata kepada Shishio Makoto. Bahkan dia juga menawari Hajime Saito senjata yang dia dapat saat perang Boshin. Akhirnya Saito langsung menyuruh anak buahnya agar membawanya untuk ditahan. Tetapi Enishi memberontak dan menusuk salah satu prajurit, serta malah menanyakan keberadaan Batoshi. Pertanyaan itu membuat Saito heran seorang mafia China tiba-tiba menanyakan mantan pembantai di Jepang. Setelah itu pertarungan terjadi. Tapi pada akhirnya dia tiba-tiba menyerahkan diri untuk ditangkap. Di scene lain, di Tokyo tepatnya di daerah Asakusa, sedang ada festival untuk merayakan sebuah pernikahan, di mana di sana sudah ada Kenshi dan teman-temannya yang melihat perayaan itu dengan penuh kegembiraan. Sanosuke Sagara, Yahiko Myojin, Megumi Takani, dan Kaori Kamiya. Saat pengantin wanita mengenakan busana ala barat, di mana di era ini sudah semakin banyak budaya barat yang masuk ke Jepang semenjak era Bakumatsu. Di tempat pelatihan kepolisian yang berada di Kementerian Dalam Negeri, para polisi sedang berlatih pedang untuk menyiapkan diri dalam melindungi negara dari para tikus-tikus berdasi. Di sana ada kepala polisi yang bernama Uramaru dan juga salah satu master pedang yang bernama Maekawa Miyahushi bersama beberapa muridnya menjadi pelatih di tempat itu. Tak lama kemudian, Kenshi juga datang ke tempat itu untuk melihat-lihat polisi yang sedang berlatih pedang, di mana sekarang Jepang sedang mengalami gejolak dengan Tiongkok dan Cina. Dikhawatirkan akan terjadi peperangan besar di antara kedua negara. Sementara itu, di markas besar kepolisian Tokyo, penahanan Enishi dipindahkan atau dialihkan ke pemerintahan Cina, karena Jepang dan Cina di masa kini memiliki hubungan penting dalam tatanan negara. Hal itu membuat Saito marah-marah karena sudah capek-capek menangkapnya malah dilepaskan, meski dengan dalil penangguhan tahanan. Padahal sebenarnya Enishi memang mau dibebaskan oleh polisi China itu. Tapi pihak kepolisian juga mendatangkan seorang mata-mata untuk memata-matai pergerakan orang-orang China itu, sekaligus untuk mencari tahu keberadaan gudang senjata mereka. Orang itu adalah Chosawa Gajo, mantan anggota Chupongatana. Di sebuah restoran hotpot daging sapi Akabeko, Kenshin, Sanosuke, Yahiko, dan Kaora sedang menikmati hidangan makan malam bersama. Restoran ini milik wanita bernama Tai Saikihara, dan ini adalah anak buahnya Tsubame Sajo, yang terus digoda oleh bosnya untuk mencari pacar seperti Kaoru, yang langsung salting mendengarnya itu. Di saat yang sama, Enishi bersama 5 orang yang juga satu tujuan dengannya, yaitu membalas dendam kepada Kenshin. Ia sedang mempersiapkan senjata untuk menghancurkan kota yang ditempati oleh Kenshin, yaitu Tokyo.
6 orang termasuk Enishi ini dikenal dengan Rokuni no Doshi atau 6 sekawan, di mana mereka semua ini dipersenjatai dan dibiayai oleh Enishi untuk menyiksa Kenichi lahir batin. Karena sejatinya mereka juga memiliki dendam yang sama kepada Kenshin. Enishi menyuruh orang yang bernama Kujaranami untuk meluncurkan tembakan meriam. Tembakan itu mengenai restoran Akabeko, tempat makan favorit Kenshin dan teman-temannya. Untungnya, saat tembakan itu terjadi, Kenshin dan teman yang lainnya sudah pergi dari sana. Balas dendam Enishi kepada Kenshin tidak cukup hanya dengan membunuh Kenshin saja, tapi dia akan membuatnya menderita dan membuatnya menyesal hingga mengakui semua kesalahannya di masa lalu. Setelah itu, polisi datang untuk memeriksa Bukit Yuno, tempat yang bersinyalir menjadi tempat pusat penembakan. Kenshin bersama Konosuke pun ikut bersama polisi itu. Sementara restoran Akabeko yang sudah terbakar memprihatinkan. Di bukit ini, para polisi tidak menemukan satu bekas senjata yang dipakai oleh mereka, tetapi hanya menemukan kertas bonbonan bertuliskan Jichu atau penghakiman manusia. Itu sebenarnya ditunjukkan kepada Kenshin, di mana dulu sewaktu menjadi pembantai. Kenshin juga melakukan hal yang sama setelah membunuh targetnya. Kenshin yang terbesit masa lalunya pun mulai memahami apa yang terjadi saat ini, yaitu ada orang yang ingin balas dendam kepadanya. Tak lama kemudian, Hajime Saito memberitahu Kenshin bahwa ada seseorang dari Shanghai Cina yang ingin balas dendam padanya. Malam ini juga orang-orang yang menjadi korban ledakan di Akabeko diobati oleh Megumi. Di waktu senggang, Konosuke bertanya ke Megumi tentang bekas luka Kenshin yang tak hilang-hilang. Kemudian, Megumi menjawab sesuai dengan yang ia tanyakan kepada dokter yang bernama Ogumi, bahwa bekas luka akibat kemarahan di jalan keadilan takkan menghilang sampai kemarahan itu mereda. Pertanyaan itu berawal dari kecurigaan Sanosuke dengan kejadian di Akabeko, yang kemungkinan ada hubungannya dengan Kenshin dan masa lalunya. Setelah itu, Konosuke kembali ke dojo Kamiya milik keluarga Kaoru, yang kebetulan ada Kenshin. Dia meminta Kenshin untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun kemudian, salah satu murid dojo Maekawa datang dengan luka-luka yang cukup parah. Dan dia memberitahu Kenshin bahwa dojo diserang oleh seseorang. Bahkan, beberapa polisi yang datang tidak dapat menghentikannya. Akhirnya, Kenshin dan Sanosuke bergerak cepat menuju TKP. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan beberapa polisi yang akan menuju ke rumah kepala polisi, yaitu Uramura. Karena tidak ada kabar sama sekali darinya setelah peristiwa ledakan di Akabeko, akhirnya Kenshin mengubah haluan menuju rumah Uramura. Sedangkan Sanosuke tetap menuju dojo Maekawa. Setibanya di rumah Uramura, Kenshin melihat ada pembantaian di sana yang dilakukan oleh Hiyoko Otawa. Dia mempunyai beberapa senjata di sekujur tubuhnya. Ia sangat membenci Kenshin karena telah membunuh temannya di masa lalu. Dan pertarungan pun akhirnya berlangsung. Di tengah pertarungan, Kenshin penasaran dengan dalang di balik semua ini, dan pertarungan masih berlanjut. Kenshin memenangkan pertarungan, namun tanpa diduga, Heiko Otawa meledakkan diri di kediaman Uramura. Membuat rumah kepala polisi itu hangus terbakar. Kenshin masih belum menerima jawaban dari pertanyaan besarnya. Siapa yang tega melakukan ini semua? Padahal dendamnya hanya kepadanya. Tapi kenapa melibatkan orang lain yang dekat dengannya? Sementara itu, di dojo Maekawa orang-orangnya pada dibantai semua oleh orang yang bernama Baijin Iniu. Dia merupakan petarung tangan kosong. Dengan memakai sarung tangan tebal, mampu menangkis serangan apapun, bahkan pedang dan peluru. Dengan sangat brutal, ia membantai semua murid dojo dan juga beberapa prajurit polisi yang datang. Beberapa saat kemudian, setelah semuanya hancur berantakan, Sanosuke baru sampai ke dojo itu dengan nada marah-marah. Keesokan harinya, Kenshin berjalan di jalan yang sepi dengan perasaan sedih dan hampa. Kenshin bertemu dengan Enishi yang memang sedang menunggunya. Saat melihatnya, Kenshin sedikit melayangkan pikirannya ke masa lalu. Masa di mana dia tinggal bersama istrinya Tomoe Yukishiro di sebuah desa. Dia melihat Enishi remaja keluar dari rumahnya. Dia pun sangat terkejut melihat adik dari istrinya sekarang berada di hadapannya dan ingin balas dendam atas kematian kakaknya. Sudah 14 tahun semenjak kejadian.
Enishi terakhir kalinya menyaksikan kakaknya yang tertebas pedang Kenshin. Dendam itu akan segera terbalas sedikit demi sedikit, dengan harapan bisa membuat mental Kenshin terguncang dan mau mengakui kesalahannya di masa lalu, termasuk pembunuhan mantan tunangan kakaknya, yaitu Akira Kiyosato. Enishi juga sedikit menceritakan masa lalunya kepada Kenshin setelah dia pergi dari Jepang menuju Shanghai. Dengan perjuangan besar dan hampir mati di sana, akhirnya bisa menjadi mafia besar yang disegani di sana. Dia melakukan semua itu hanya untuk membalas dendam kepada Kenshin atas kematian kakaknya. Dan sebentar lagi akan ada pembantaian yang lebih besar lagi, sebagai penghakiman kepada Kenshin di masa lalu yang tak termaafkan, yang bukan hanya Kenshin yang menerimanya, tapi juga membuat orang-orang terdekat Kenshin mengalami bahaya. Setelah Enishi pergi dengan peringatan itu, Kenshin menjadi lemas dan khawatir akan orang-orang terdekatnya. Di samping itu juga, dia membayang-bayangi perbuatannya di masa lalu. Saat di dojo Kamiya, dia semakin galau. Hingga ia mengumpulkan teman-temannya dan mulai memberanikan diri untuk menceritakan bahwa semua kejadian pembantaian yang terjadi adalah sebagai balas dendam kepadanya. Saat dia menceritakan bahwa dalang dari semua ini adalah adik dari istrinya, di mana hal itu terjadi gara-gara ia membunuh istrinya sendiri. Kaoru Sanosuke bahkan Meguri sangat terkejut. Kenshin juga menceritakan saat pertama kali ia bertemu dengan Tomai saat di kedai, di mana waktu itu Tomai diganggu dua orang yang tidak jelas, dan Kenshin menyelamatkan bahkan sampai membunuh orang-orang itu. Karena terjadi insiden yang berhubungan dengan pemberontakan Shogun, di mana Kenshin berada dalam waktu itu. Akhirnya, mereka berdua pindah ke sebuah rumah di pedesaan sebagai suami istri, sambil Kenshin bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kenshin sangat bahagia dengan kehidupannya waktu itu, begitu juga Tomoe. Perasaan asli Tomoe tidak bisa dibohongi, bahkan dia sangat mencintai Kenshin. Suatu ketika, Tomoe menceritakan bahwa dia pernah bertunangan dengan seseorang dan hampir menikah. Tapi, calon suaminya itu mati saat terjadi kerusuhan di Kyoto. Sambil menangis, ia menceritakan semua kepada Kenshin tanpa menyebutkan nama calon suaminya itu. Dengan hati yang sangat tulus, Kenshin mengatakan akan menggantikan kebahagiaannya yang dulu, yang belum sempat ia rasakan. Namun, di balik semua itu, ternyata dari awal perkenalan Tomoe dengan Kenshin sudah direncanakan untuk membalas dendam, di mana Tomoe dimanfaatkan oleh kelompok pembunuh yang bernama Yaminobu untuk mendekati Kenshin dan mencari tahu kelemahannya. Tapi memang, seiring berjalannya waktu, perasaan Tomoe kepada Kenshin terlalu besar. Tiap malam ia menuliskan di buku hariannya tentang kehidupannya dan perasaannya pada Kenshin. Pada suatu hari, adiknya yaitu Enishi datang untuk memberitahunya bahwa operasi rencana pembunuhan Kenshin sudah dekat, dan dia menyuruh kakaknya untuk bersiap-siap. Tapi waktu itu, Tomoe merasa bimbang dan sangatlah bersalah dengan apa yang akan dilakukannya. Karena gara-gara rencana ini, dia harus merasakan sakit hati. Mendengar kisah masa lalu Kenshin, membuat semuanya juga merasakan kesedihan, seakan-akan ikut menyelami perasaan Kenshin. Bahkan Kaoru sempat cemburu dengan kisah cinta Kenshin dan istrinya, yang rela mati di tangan Kenshin demi menyelamatkannya. Di saat yang sama, para polisi sedang bersiap-siap menghadapi serangan selanjutnya. Kemudian Hajime Saito diberikan peta gudang senjata mafia Shanghai yang berada di Yokohama oleh Cho Sawegajo. Padahal Saito sudah sedikit bersimpati kepadanya, tapi ternyata di balik itu dia tetap sangat menentang. Peta yang diberikannya pada Saito ternyata hanyalah jebakan atas perintah dari mafia bawahan Enishi, yaitu Wu Haixing. Setelah itu, dia menemui Enishi untuk meminta imbalan atas pekerjaannya menjebak Saito. Di Joyo Kamiya, tiba-tiba saja kedatangan tamu dari kota Kyoto. Dia tak lain adalah mantan Oniwa Bansu yang bernama Masao Kamimashi. Dia datang bersama Aoshi Shinomori dan beberapa mantan Oniwa Bansu yang lain. Kedatangan Masao adalah untuk menyerahkan buku harian Tomoe, mantan istri Kenshin, di mana dia diberi amanat oleh seorang biarawan di kuil Suikoji di kota Kyoto untuk menyerahkannya kepada Kenshin, di mana buku harian tersebut ia dapatkan dari ayahnya. Sementara itu, Kenshin berjalan di pusat kota Tokyo, yang sebentar lagi akan ada pembantaian besar-besaran hanya untuk balas dendam kepadanya. Pada malam hari setelahnya, Saito dan prajurit polisi datang ke tempat yang dia arahkan oleh Cho.
Saat sampai di sana, yang ada malah orang-orang China yang sudah bersiap-siap menyerang mereka. Ternyata memang benar kalau ini jebakan. Ternyata hal itu dilakukan untuk mengulur waktu polisi, di mana malam itu adalah malam yang dijanjikan oleh Enishi, yaitu malam penghakiman, dan malam itu juga sebelum pembantaian. Enishi menyebarkan selembar bertulisan Jichu, atau penghakiman manusia ke seluruh Tokyo. Tak lama setelah itu, Kuji Jerami mulai menembakkan meriam ke arah pusat kota, membuat semua orang kaget dan ketakutan. Selain itu, semua anggota Enishi sudah mulai melakukan penyerangan, dan juga bersama prajurit dari China. Malam itu merupakan malam yang sangat tragis. Setelah ledakan itu, Kenichi langsung berlari dengan sangat cepat menuju pusat penembakan. Akhirnya, Kenshin bertemu dengan Kujiranami yang langsung menembakinya. Dan akhirnya, Kenshin berhasil memotong tangan senjatanya, hingga membuat Kujiranami tak berdaya. Saat itulah, dia memohon kepada Kenshin untuk membunuhnya. Di waktu yang sama, salah seorang anggota Enishi yang bernama Yatsume Muyoi juga dengan gencar melakukan pembantaian. Saat itu, Aoshi sang mantan kapten Oniwa Bansu datang untuk bertarung dengannya. Padahal yang diharapkan Yatsume adalah berhadapan dengan Kenshin, tetapi Aoshi tak bisa dianggap remeh. Tak lama kemudian, Masao datang untuk membantu. Tapi setelah itu, ada insiden yang sangat memprihatinkan saat Yatsume menggunakan peledak untuk meledakkan tempat itu, hingga membuat Aoshi terkapar bercucur darah. Di scene yang lain, Enishi mendatangi dojo Kamiya dengan membawa karung yang berisi Mayacho Kawegajo. Di sana dia disambut Sanosuke yang langsung menerka bahwa dia inilah yang bernama Enishi. Akhirnya Sanosuke pun bertarung dengannya, tapi Sanosuke bukanlah tandingannya, seperti pahlawan di Indosiar. Meskipun sudah babak belur, Sanosuke masih saja berusaha keras untuk menghentikan Enishi, yang saat itu akan membawa Kaoru. Dan beberapa waktu kemudian, Kenshin dengan cepat menuju dojo Kamiya setelah mengalahkan Kujiranami. Tapi saat sampai di sana, Sanosuke dan murid-murid dojo sudah tak berdaya. Hanya Yahiko yang masih sehat, tetapi dengan penyesalan yang amat sangat dalam karena tidak bisa berbuat apa-apa saat Kaoru dibawa oleh Enishi. Kemudian, Kenshin menemukan surat penghakiman manusia di mulut Cho yang sudah mati. Keesokan harinya, Hajime Saito terkejut melihat keadaan kota Tokyo yang porak-poranda. Sementara itu, Kaoru tidak dibunuh oleh Enishi. Dia terbangun dari tidurnya lalu bergegas kabur dari sana. Namun di penghujung jalan dan tidak menemukan jalan lain, Enishi malah datang menghampirinya. Saat Enishi akan membunuh Kaoru dengan mencekik lehernya, tiba-tiba saja ia menghentikannya. Ternyata saat itu dia teringat dengan kakaknya yaitu Tomoe. Dengan wajah sedih seakan-akan tak mau adiknya itu membunuh Kaoru. Di dojo Kamiya, Kenshin menatap tulisan yang terpapang di sana, yaitu hidup dengan kebenaran yang nyata. Membuatnya merenungi hal-hal yang terjadi di masa lalunya bersama Kaoru, gurunya yaitu Sejuro, Megumi, dan teman-temannya yang lain, yang selalu memberinya semangat untuk hidup, termasuk mendiang istrinya Tomoe Yukishiro. Semua itu membuat hatinya mantap untuk menghadapi dan menghentikan adik iparnya itu. Akhirnya dia pamit kepada Yahiko untuk pergi menjemput Kaoru. Sementara itu, Enishi memanggil Wu Haixing selaku orang nomor 2 dalam organisasi gelap mafia pedagang senjata untuk memberitahunya bahwa setelah rencana penghakimannya selesai, organisasi mafia akan sepenuhnya menjadi milik Haixing. Tapi Haixing merasa jengkel kepada Enishi karena selalu bertindak seenaknya sendiri. Bahkan ia juga disentak oleh Enishi saat menasehatinya. Akhirnya bukan cuma Enishi yang akan dibunuh, tapi bakalan Enishi juga ia bunuh. Kemudian Haixing yang selalu dikawal oleh 4 pengawal pribadinya tadi sangat disambut oleh mantan anak buah Shishio yang paling kuat yaitu Sojiro Seta. Ia menawarkan diri untuk dibekerjakan. Dan akhirnya Kenshin pun sampai di tempat Enishi. Dia sendirian melawan begitu banyak pasukan Enishi. Ditambah lagi Yatsume dan Bajin Iniu. Tak lama kemudian Masao datang bersama anggota Oniwa Bansu datang membantu. Tak hanya itu, Saito dan beberapa prajurit polisi datang untuk membantunya juga. Dan Sanosuke, segera dia juga datang untuk membantu meski dengan keadaan luka parah. Akhirnya, Kenshin pun bisa masuk untuk ketemu dengan Enishi. Di dalam ternyata masih banyak musuh yang menghadang. Bahkan di sana juga ada Sojiro yang dulu pernah dikalahkan Kenshin.
Ternyata Sojiro membantu Kenshin melawan orang-orang China ini. Di luar, Masao bertarung melawan Yatsume. Saito bertarung melawan Bajin. Kemudian, karena musuh masih saja datang lagi, Sojiro mempersilahkan Kenshin untuk masuk menemui Enishi, sementara dia melawan musuh yang ada di depannya. Inilah akhirnya yang ditunggu-tunggu. Pertarungan Kenshin melawan Enishi. Kenshin terkena serangan telak dari Enishi hingga membuatnya terkapar. Saat itulah Enishi ingin Kenshin melakukan bunuh diri atas kejahatannya di masa lalu. Tapi Kenshin tidak akan melakukan hal itu, karena dia harus menghentikan Enishi terlebih dahulu, agar dia sadar bahwa bukanlah kematian yang bisa dijadikan tebusan atas dosa di masa lalu. Kemudian Kenshin pun bangkit kembali melanjutkan pertarungannya. Seandainya bukan memakai pedang mata terbalik, Enishi sudah mati dari tadi terkena sabetan pedang bertubi-tubi. Kenshin akhirnya bisa membuat Enishi tak berdaya. Tapi saat Enishi menusuknya dengan pedang kecil, Kenshin hanya terdiam dan tak menghindar. Dan dia malah meminta maaf pada Enishi. Hal itu membuat Enishi bersimpati kepadanya. Namun tiba-tiba, Kenshin ditembak dari belakang oleh Wu Haixing. Dan saat dia akan menembak Enishi juga, tiba-tiba Kaoru datang menghentikannya hingga Kaoru terjatuh. Dan saat Haixing akan menembak Kaoru, tiba-tiba tanpa diduga Enishi malah menghadangnya, hingga Kaoru selamat dari kematian. Namun punggungnya terkena tembakan. Hal itu membuat Enishi sangat murka kepada Haixing, hingga memukulinya bertubi-tubi dengan sangat keras. Kaoru yang melihat hal itu menyuruh Enishi menghentikan pukulannya kepada Haixing. Dan saat itu juga dihentikan oleh Kenshin seraya berterima kasih kepadanya karena sudah melindungi Kaoru. Ini adalah momen yang sangat mengharukan, di mana hati Enishi menyadari ketulusan Kenshin, hingga membuatnya tak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah semua musuh dikalahkan, Enishi pun akhirnya menjadi tahanan resmi pemerintahan Jepang atas kejahatannya. Di dalam penjara, ia dikirim buku harian kakaknya oleh Kaoru. Setelah membaca semuanya, barulah ia menyadari perasaan kakaknya yang sesungguhnya terhadap Kenshin. Ia pun akhirnya menangis. Dojo Kamiya kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Sanosuke diobati dan dirawat oleh Megumi. Kenshin dan Kaori pergi ke mendiang istri Kenshin di Kyoto, Tomoe Himura. Film pun selesai. Mungkin pesan yang dapat kita ambil dari film ini, yaitu setiap perilaku yang kita perbuat, pasti ada balasannya. Seperti pepatah mengatakan, karma is real, takdir itu pasti. Oke, selalu berbuat baik kepada semua orang, maka kebaikan itu akan kembali ke kita sendiri. Oke, terima kasih bagi kalian yang gak skip alur cerita ini. Terima kasih juga udah dengerin bacotan gue ini. Gue sebenarnya lagi meriang guys, tapi ya buat kalian apa sih yang enggak? Oke, gue Yaya pamit undur diri and see you. Bye-bye.